Tes. Tes, tes. Hmm, Faza, ini bakal ada yang masih datang lagi nggak ya? Halo? Halo Kak. Iya, masih bakal ada yang datang lagi nggak ya? Eh, diumumin yang respon cuma 9 yang baca. Iya sih. Maksudnya kayak kalau kan ini request dari asisten ya. Kayak kemarin ada terkendala sesuatu, jadi something unexpected. Jadi kalau misalnya nggak segini juga nggak apa-apa gitu. Kak, sorry. Ya, Jadi kan aku izin record ya, tapi aku pencet record tuh nggak bisa, nggak kayak cuman muncul tab recording di settings gitu loh, nggak ke record. Aku hostnya Kak. Udah aku kasih akses. Heeh, tapi pas pencet recording cuman kebuka setting saja, nggak ke record. Oh ya udah aku aja yang record. Ya udah, sorry ya. oke. Berarti itu udah sorted out ya. Em, kita mulai aja lah ya. Oke, jadi eh, selamat sore teman-teman semua. Thank you yang udah datang, yang udah menyempatkan tugas kita. Ini bakal jadi progres terakhir kita ya. Aku aware juga dengan UAS kalian yang tentang presentasi-presentasi gitu ya. Jadi soal deadline progres terakhir ini rada fleksibel lah. Mengingat eh, ada ujian akhir dan kita masih punya tabungan yang lumayan banyak dari awal. Rencana awalnya untuk deadline yang progres kali ini itu 3 minggu dari sekarang, karena harusnya 2 minggu, tapi kan libur 1 minggu lebih gitu. Dan kalau misalnya nanti mau dinego lagi karena nabrak UAS atau apa ya sampaikan aja gitu. Yang untuk progres ini, oke?
Lalu aku mau nanya, di kelas itu ada diajarin encourage zone nggak ya? Encourage zone, daerah Connection penjangkaran. berarti oh enggak sih. Enggak ya? Enggak diajarin ya? Ah ya, karena ini salah satu yang paling paling unik sih, paling susah juga menurutku. Oke, eh, kalau gitu bentar ya. Aku ter aku nggak nyiapin bahan untuk encourage zone ini secara teoritis sih, karena aku pikir bakal di kelas. Cuman kalau begitu, eh, tapi di sisi lain aku juga nggak merasa layak untuk membawakan kuliah ini. Em, jadi mungkin aku bakal menceritakan dikit-dikit aja gitu ya. Diceritakan dulu sedikit. Oke, nanti aku juga bakal kasih PPT Pak Bambang terkait encourage zone ini karena encourage zone itu adalah penting gitu dalam desain gitu. Oke, jadi untuk PPT-nya, PPT dari Pak Bambang. PPT dari Pak Bambang itu Pak Bambang itu ngikutin encourage zone-nya, ketentuannya dari Australia gitu ya. Cuman kalau seingatku yang Amerika juga mirip-mirip. Aku lupa code-nya apa. Kayaknya ASTO ya, ASTO. ASTO. Cuma ASTO juga technically tidak sejelas itu gitu. Jadi anchorage zone itu adalah zona angkur. Zona angkur itu yang dimaksud itu gimana? Zona angkur yang aku maksud itu adalah ini gitu. Kita bakal ngomongin yang ini, zona angkur ini. Jadi sepanjang LN dari titik kita mengangkur itu tuh eh, tegangannya gede banget. Ini salah satu alasan kita pakai N block juga. N block itu kan kayak tumpuan kan, bagian tumpuan kita, momen momen inersianya, penampangnya semua lebih lebar gitu. Tekanan geser lebih tinggi segala macam. Filosofinya dari sini juga. Kalau misalnya untuk memodelkan anchorage zone ini, mungkin kalau di beberapa code bakal didekati dengan strut and tie, tapi sebenarnya bisa juga yang standar gitu, tapi gaya-gayanya lumayan banyak. Kita bakal pakai yang standar bukan strut and tie gitu ya. Jadi kayak yang mungkin di pertemuan kita yang pertama gitu aku ada jelasin kalau misalnya tegangannya gede gitu kan. Tegangannya gede di deket-deket angkur. Nah, yang aku maksud tuh ini sih. Kalau kita melihat kontur tegangannya yang di sebelah kanan layar ini, maka kita bisa melihat oh di sini ada tegangan tekan, ada tegangan tariknya, ada tegangan tarik guyon lagi, tegangan tarik guyon. Ini guyon ini nama orang dan dia menemukan bahwa oh bakal ada tegangan tarik somewhere jika kita menarik tendon di tengah gitu. Oke, ini kita ngomongin tentang ini filosofi untuk penjangkaran single. Artinya kalau kita cuma pakai satu tendon, gimana sih? Nah, jadi ada satu kita ngomongin, bentar di sini ada nggak ya? Kita ngomongin failure types di eh, penjangkaran dulu. Jadi kan kalau di balok kan kita taunya oh geser lentur, geser, sorry, gagal geser, gagal lentur, gagal torsi, sama gagal aksial gitu, baik tekan maupun tarik. Nah, di penjangkaran itu ada beberapa kegagalan tuh. Namanya gagal bursting, lalu selain bursting, bearing sih. Bentar. Selain bursting, ada bearing, ada juga spalling. Jadi spalling ini kegagalan yang paling mungkin kebayang lah ya, karena di beton biasa kan kita juga ada. Spalling itu intinya eh, agak di tepi-tepi gitu, covernya rontok gitu. Covernya rontok dan
cover ini sama sekali nggak boleh rontok di pre-stress. Kenapa? Karena ada eksentrisitas tendon yang harus ditahan oleh region bawahnya sama region atasnya gitu. Kalau region bawahnya blong, nanti ya pre-stressnya mekanismenya fail gitu. Semua mekanisme di sini itu brittle ya. Jadi semua kegagalan bursting, bearing sama spooling itu semua brittle. Eh, Kalau kita ngomongin terkait ini dulu deh, bearing. Bearing itu adalah ini kalian nggak perlu lihat yang ini dulu. Bearing itu adalah kalau misalnya blok baja ini itu kurang gede gitu ya, kurang kurang gede gitu. Kan kita mau menarik tendon kita ini, kita tarik, kita harus pastikan bahwa tegangan di sini itu ngalir dengan baik sampai ke ujung ujung pelatnya supaya dia aman gitu. Jadi beton kita tuh nggak hancur, nggak crushing di sekitar blok tumpu ini. Eh, ya, ada rumusnya. Rumusnya itu adalah kita masuk ke sini. Jadi rumusnya itu adalah pertama kita bakal ngomongin ini sebagai design and bearing ya, tapi kegagalan tumpu. Di mana ini ada parameter-parameternya dan kriteria desainnya itu yang ini. Itu kriteria desain kita. Jadi standar-standar aja. A1 tuh luas end bearing. Luas end bearing itu berarti luas pelat-pelat petak. Petak ini itu. Lalu kita ada kurang luas tendon. Luas tendon AP. Gampang ya. AP. Lalu ada A2. Minimum dari DE atau B kuadrat. B itu B itu ini. B balok. B girder kita. Lalu DE itu adalah jarak blok angkor dari serat terbawah. Eh, ini will seem confusing. Nanti ada contohnya. Sisanya ini pretty straightforward ya. Bahkan mungkin rumus ini kalau kalian belajar geotek di desain fondasi dangkal gitu ya, ini bakal kelihatan gitu kan. Akar A2 per A1, filosofi dari geotek itu. Nah, jadi DE itu semacam lengan momen. Dan lengan momen yang kita bakal lebih sering pakai itu sebenarnya adalah DE per 2. Nah, kalau di referensi-referensi itu mereka bakal pakai tulisnya DE per 2. Tapi kalau setahuku itu sebenarnya lengan. Jadi aku kasih dia sebuah notasi L gitu. You have, feel free to change the notation. Notasi ini hanyalah notasi gitu. Jadi cara kita ngitung DE per 2 ini adalah 514 tambah 50 tambah 348 bagi 2. Berarti segini dong. Jadi DE itu ini. Sorry, DE per 2 at least. Dengan momennya. Eh, jadi jatuhnya kayak gini ya. Ini definisi DE per 2. Dan most of the time it will benefit you to calculate DE per 2 instead of DE. Oke, Eh, seperti itu. Jadi ini yang bearing ini lumayan gampang. Berarti kan kita udah tahu loss and bearing. Loss and bearing kan tinggal yang plat ini. Ya, kalau kalian, aku lupa deh, kalian dikasih tahu atau enggak. Cuman kalau misalnya belum, pakai end bearingnya 300, 350. Kalau misalnya nggak masuk, ya naikin terus gitu kan. Sampai kriteria desain ini terpenuhi gitu. Itu by design gitu. Oke, lalu kita mau ngomongin bursting. Bursting itu bursting itu ada dua. Bursting ada bursting vertikal, ada bursting horizontal. Ya, jadi di PPT Pak Bambang ini juga dia ada tulisnya arah vertikal sama dia juga ada nanti arah horizontal gitu. Em, jadi tulangan bursting itu sebenarnya arah vertikal, arah horizontal ini semuanya sengkang gitu. Tulangan bursting itu tulangan sengkang gitu. Tapi arah horizontal, arah vertikal itu karena crack propagation-nya itu dimulai dari mana gitu. Jadi kalau misalnya crack-nya kayak gini, ini bursting,
Ini bursting, bentar. Vertikal. Lalu kalau kebalikannya, crack-nya kayak gini, itu bursting horizontal. Jadi bursting crack itu bisa terjadi gitu. Eh, di arah horizontal, arah vertikal. Kita harus desain keduanya untuk kebayang gitu. Nanti di sekitar situ gitu. Oke, kita lanjut ke filosofi desain penularan bursting ya. Jadi yang pertama tuh kita perlu, oh BTW kalau nanti aku kasih, ini kan dokumen yang aku buat. Lalu nanti kalau misalnya ada beda sama yang Pak Bambang, pakai aja dokumen yang dari dokumen ini ya. Seingatku ini lebih update file-nya. Untuk beda-bedanya di file-nya, faktor reduksi. Oke, lalu yang ini. Jadi ini harus kuliah sih baru sebenarnya. Tapi intinya, bayangkan kita punya girder dari tampak samping, lalu ada tendon gitu ya. Tendonnya karena udah kena pelat ini kita anggap dia sebagai beban merata. Tuh kan. Sebenarnya kan dia point load. Tapi karena dia udah kena plate bearing yang tadi kita desain sebelumnya, dia jadi beban merata gitu. Kita bisa asumsikan. Nanti berarti PSU per A gitu. Em, ini, lalu nanti di sini ada tegangan tuh. Di penampang kita ada tegangan. Ada tegangan, ini tuh ke sini, ini tuh ke sini gitu ya. Jadi intinya kita mau mencari, ini kan gaya nih, ini juga gaya nih. Kita mau mencari titik di mana gayanya nol gitu, untuk mendapatkan eh, titik geser geser sorry geser gesernya itu maksimum, maka m-nya nol bukan. Kita itu mau cari titik kritis dari yang tadi aku baru jelasin gitu ya. Nah, lucky for us itu udah cukup dibuat lah untuk kita. Jadi yang kita perlu tahu adalah ini PSU EDE per 2 itu. Lalu kita kita juga bisa cari sigma bottom, kita juga bisa cari sigma top, itu angkanya yang itu. Lalu kita bisa cari eh, QP ini PSU per B. Kita bisa awalnya kita punya PSU. Kita harus transformasi dong per satuan panjang gitu. Jadi QP PSU per B. Lalu ini nanti kita konversi lagi per satuan panjang, akan berubah menjadi diagram yang kumerahin ini. Nah, lalu kita bakal dapat M nih, MB, MB, positif, negatif gitu ya. Supaya MB ini nanti kita desain gitu. Rumusnya, rumusnya itu ini. Ini harus kuliah sih. Aku izin nggak menjelaskan lah ya, karena aku nggak merasa qualified untuk kasih kuliah business. Ini, lalu kalau kalian turunin semua yang tadi, kira-kira uh, momen MB-nya itu kita dapat di sini gitu. Di nilai ini general formulanya, nanti X-nya kita hitung pakai kapan gaya gesernya nol gitu. Nah, gaya gesernya nol itu ketika ini ada rumusnya juga. Kita bisa dapat gitu. Oke. Lalu dari MB kita desain ke tulangan apa? Ke gaya. Dari momen kita ke gaya, dari gaya kita ke luas tulangan yang diperlukan. Nanti V-nya pakai 0,85. Oke, itu yang vertical bursting. Nanti ada juga yang horizontal bursting. Horizontal bursting ini rumusnya cuma satu. Maksudnya much simpler gitu ya. Ini nggak peduli sama sekali terhadap kedalaman kritis.
atau lokasi kritis kayak di sini. Di sini kan hitung X, di sini sama sekali enggak, tinggal masukin rumus selesai gitu. Oke. Eh iya, itu dulu sih. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Kalau nggak ada, aku lanjut lagi ya. Ini tuh agak susah sih. Eh, aku rekomen kalian baca-baca referensi tambahan. Cuman berdasarkan pengalamanku, referensi tambahan tidak terlalu membantu juga sih. Tapi ya, you can try gitu. Lalu ada yang desain penulisan spalling. Spalling ini juga relatively gampang gitu ya. Cuman ada satu rumus. Rumusnya itu it's a given gitu. Kita pakai parameter yang kita udah dapat dari sebelumnya. Yang QR3 ini. QR3 ini ada definisinya kan. Nah, QR3 ini kita udah dapat gitu. Kita tinggal pakai rumus ini. Jadi untuk spalling itu titik kritisnya itu udah dihitung sedemikian. Kotangin alfa, alfanya juga apa ya, kalau misalnya alfa oh, alfa itu ada di atas gitu ya. Alfa ada tangan alfa. Di kotangan alfa ya tinggal kebalikannya gitu. K per QR1 plus QR3. Kalau nggak salah ya. Kita tinggal ngitung MS, TS sama ASS. Jadi at this point kita udah dapat bursting horizontal, bursting vertikal sama um, spalling sama bearing. Jadi kita udah account sama mekanisme di end bearing. Nah, ini tuh lalu lokasinya gitu. Kan tadi aku ada nunjukin sebuah figur yang dari Gamtek yang sebenarnya nanti bakal dibagiin ke kalian karena eh, supaya gampang aja gitu dalam dalam menggambar Gamteknya. Karena kalian nggak bisa copy juga. Ini sangat berbeda dibandingkan dulu. Ini kan kalian bisa lihat kalau yang biru itu dikasih kode spalling, yang pink itu dikasih kode bursting horizontal dan vertikal. Lalu setelahnya baru tulangan geser gitu. Nah, cara kita decide start dan end-nya di mana itu udah disertai di dokumen Word ini gitu. Jadi lokasi sengkang pertama, karena semua mekanisme kecuali bearing itu kan semua ditahan tulangan sengkang. 0,2 DE untuk tulangan vertical bursting, CC untuk tulangan spalling, 0,2 D untuk horizontal bursting. Kalau misalnya ini govern, lalu ini bersinggungan dengan ini, dan jaraknya apa, segala macam, ini kita tetap pilih desain yang paling konservatif ya. Memang cara desainnya gitu. Itu untuk lokasi sengkang pertama. Lalu ada juga panjang daerah pemasangan tulangan. Jadi kan ini lokasi pertamanya. Tapi juga harus ada panjangnya dong. Panjangnya tuh ini 0,8 DE, 0,2 sama 0,8 D. Jadi semuanya ngitung pakai konservatisme gitu ujung-ujungnya. Oke. Eh kira-kira nanti ya jumlah sengkang, spasi sengkang itu it's a given lah ya. Ini contoh hasilnya gitu. Ini cuman format tabulasinya doang. Eh, apakah harus begini? Enggak. Apakah ini benar? Ini benar, tapi kayaknya untuk kasus kalian, mungkin kalian perlu modifikasi sedikit gitu ya. Oke. Oh iya, lalu karena ada kemungkinan gitu ya. Ada kemungkinan, walaupun maybe maybe not juga. Kalau kalian lihat gambar yang di sebelah kanan layar ini, gitu ya, kalian akan notice bahwa sengkangnya ada dua loop. Ada loop yang kecil, ada loop yang gede gitu. Kadang itu loop yang kecil dibuat open, kadang loop yang gede dibuat close, kadang apa segala macam, tergantung dengan keperluan kita gitu. Kalau misalnya tulangannya kurang banget atau spasinya jadi mepet banget, kita boleh ngedouble karena girder kita panjang gitu. Ini boleh-boleh aja gitu. Em, ini butuh kuliah yang sangat ekstensif sih, jadi nggak bakal ku ajarin lah ya.
takut salah juga ngajarinnya yang terkait bearing ini. Nah, lalu kita akan ke kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran itu standar, sebuah bab yang isinya kesimpulan. Berarti hasil desain kalian, itu ya, hasil desain kalian itu gimana. Eh, Tergantung tujuan kalian lah. Kalian tujuannya di awal tulisnya gimana. Karena kesimpulan menjawab tujuan. Saran itu adalah saran-saran em, saran yang teknis dan bukan non teknis ya. Jadi misalnya eh, desain anchorage zone harusnya ngikutin full ASTO gitu, atau desain anchorage zone gimana gitu. Sebenarnya yang kita ngikutin tuh ASTO, cuman di ASTO itu ada sedikit vagueness. Vagueness ini maksudnya ketidakjelasan gitu. Makanya ditambal-tambal dengan code-code lain gitu. Karena kalau sebenarnya setauku ya, kalau misalnya orang mau desain anchorage zone itu, mereka pakai, oh bursting itu 4% dari PSU. Langsung, berarti gayanya itu sebesar 4% PSU, langsung dipasang gitu. Nah, ada juga code ASTO yang menyatakan boleh seperti itu. Nah, itu boleh kalian cari-cari. Saran itu saran non teknis. Lalu Gamtek, Gamtek ini terlihat banyak ya. Padahal ini sebenarnya standar banget sih. Gamtek ini akan nanti kita kasih contoh juga. Contohnya ini eh, nggak susah sih. Tinggal gambar-gambar doang, kira-kira gimana. Dan supaya kebayang nanti yang ini tuh bakal dikasih ke kalian aja. Gitu ya. Itu untuk Gamtek. Bearing, tadi udah benar. Oke. Iya. Sama hmm, lastly banget nih. Ini kita saatnya kita agak agak jujur-jujuran lah ya. Karena dulu tuh aku lumayan berdebat sama asistenku terkait tulangan bursting vertikal. Berdebatnya lama karena dulu dulu juga untuk progres ini dikasih 2 minggu. Aku habisin kayak 3-4 hari gitu hanya untuk cari tahu tulangan bursting vertikal ini sebenarnya gimana gitu. Dan ujung-ujungnya nge-stuck gitu. Tapi salah satu hal yang perlu kalian tahu dari tulangan bursting vertikal ini, dia itu something yang berdasarkan mekanisme. Jadi kalau misalnya kita tarik tendon satu doang, maka kita misalnya dapat momennya 1154 gitu. Kalau kita eh, tarik dulu tendon satu gitu. Tendon satu dalam kasusku adalah tendon yang tanpa eksentrisitas. Lalu aku harus tinjau juga tendon dua. Tendon dua itu misalnya aku tariknya tendon dua aja. Ini kayak tarik bursting eh, segala macam harus dihitung gitu sebenarnya. Ini nanti ada momennya sendiri, lalu ada eh, TW burstingnya sendiri. Ini tuh harus, kalau setauku dari kelas, senangkapku dari kelas, ini tuh harus berdasarkan mekanisme. Jadi ada satu dan dua, ada dua dan tiga, satu dan tiga, satu, dua, dan tiga. Gitu ya. Bahkan juga tambal pakai code, oh enggak jadi code tambal pakai code. Dulu di tugasku berdasarkan mekanisme gitu. Tapi pada saat itu ketika aku nanya ke asistenku tuh sebenarnya gimana, mereka juga agak kebingungan sih. Dan pada saat itu tuh ketika mau nanya ke Pak Bambang, Pak Bambangnya baru meninggalkan kita di saat itu. Jadi pada saat itu benar-benar ganti ke Pak Erwin dan butuh adjustment lah seperti biasa gitu kan. Pak Erwin yang shock dan akhirnya untuk tulangan bursting vertikal ini nggak terjawab gitu. Ini harusnya gimana desainnya. Jadi sebenarnya I leave it to you guys gitu. Kalian mau gimana gitu. Aku sampai sekarang nggak yakin gitu. Per mekanisme juga kan kita ada urutan jackingnya juga kan. Mana tahu cuman per staging checkingnya atau secara global gitu, itu ke judgement kalian aja sih. Oke? Tapi rumus-rumusnya yang
yang udah dituliskan di dokumen yang bakal dikasih ke kalian itu udah bener gitu rumus-rumusnya. Cuman mungkin untuk beberapa kasus perlu pengembangan. Antara kalian kembangkan atau tidak, itu I leave it to you guys. Oke, mungkin itu aja sih untuk asistensi kita yang progres 5. Sekarang kita ngomongin tentang tanggal tanggal aja sih. Ya, tanggal. Nah, aku sih mikirnya 3 minggu dari sekarang, yang artinya tanggal 2. Iya, tanggal 2. Kalau misalnya dari kalian gimana? Oke, tanggal 2. Tanggal 2 bulan depan. Ini Mungkin ya, koordinasi akan coba diusahakan dulu. sorry, suaranya Tapi kurang kedengaran. proses Iya, dari aku diusahain tanggal 2, tapi sedikit risiko kan kalau misalnya dari waktu yang buat kita sama kakak kan belum belum maksimal budgetnya, apakah boleh ekstra lagi setelah oh iya ya, sure sure. We can talk about that later. Eh, Terkait yang kayak aku mention di awal kan, ini fleksibel, preferably before UTS gitu ya. Preferably before UTS, sorry, UTS lagi UAS kita yang benar-benar terakhir. Tapi fleksibel aja gitu. Oke, karena kita punya banyak tabungan. Kalau berdasarkan yang aku lihat, kita punya tabungan tanggal gitulah. Cuman tanggal 2 itu supaya kan kalian juga lagi TA ya. TA itu kan berat. Jadi supaya ada deadline-deadline aja. Ya, eh, ya lebih bagus kayak gitu sih menurutku. Itu yang aku ya. yang juga. Oke, no problem. Ada lagi? Oh, ada aku pengen nanya yang tadi soal Ya, silakan. itu kan tadi sempat dibilang eh, soal perubahan rumah nama yang tadi harus double ya, yang ada yang besar sama ada yang kecil. Ya, Nah, itu tuh maksudnya double double needs itu maksudnya jadi ada double kayak gitu. Kan nggak cukup spasinya kalau kita jadi kita jadi harus misalnya kita ambil spasi minimum tapi spasi paling kecil tapi dengan cara kita akalin dengan kita double gitu ya. iya benar. Ini salah satu cara akal-akalan kita. Hmm. Lalu kapan kita harus buka kayak di gambar kanan Kan kita harus, sorry. buka harus kita buka gitu Oh, supaya buka ini karena gini, kan tadi aku sempat bilang ya, bursting ada vertikal, ada horizontal gitu. Kalau bursting yang vertikal, kan mekanismenya, artinya kan kalau sebenarnya kita nggak menghubungkan yang atas ini, nggak apa-apa kan? Karena dia nggak berkontribusi sama sekali terhadap tahanan bursting vertikal kita. Dia cuma untuk tahanan bursting horizontal kita. Horizontal kita kalau misalnya cuma kepake luas ini doang dan cukup, ya artinya kita bisa open loop gitu, nggak perlu close loop. Ini untuk menghemat aja sih, but ya lagi-lagi ini kan judgement ya. Kalau misalnya eh, sebenarnya girder kan nggak menahan gempa ya kalau kalian belajar jembatan. Yang menahan gempa itu kan struktur bawahnya sama mungkin pier-nya, mungkin abutmennya, girdernya sendiri nggak menahan gempa. Cuman kalau aku personal itu aku agak insecure gitu kalau open loop. Artinya aku nggak punya extra confinement di dalam balku. Nanti dia lebih brittle aja gitu. Jadi mungkin aku bakal lebih nyaman dengan closed loop itu. Walaupun diizinkan untuk open loop. Mungkin komentarku itu sih, Iko. oke. Oke, oke. Iya, ada lagi? Oke. Kalau nggak ada lagi, sekarang banget berarti aku uploadnya 2 ya. Yang pertama itu adalah, sebentar ya.
Oke, kalau nggak ada lagi mungkin disudahi aja teman-teman. Oke. Kita ketemu, nggak ketemu lagi sih ya harusnya. Cuman kalau ada pertanyaan silakan kecil-kecil. Durasinya 3 minggu, rada fleksibel, itu aja diingat. Oke, thank you guys. Oke, makasih Silakan. UN ya. Masih, Kak. Oke.